Selanjutnya ada energi potensial bekas. Jadi bekas ya. Ya, bekas yang seperti pada gambar itu punya energi jika dia ditarik dengan tadi sigma X. Jadi dia ditekan dengan sigma X. Jadi mula-mula panjangnya sekian, mula-mula sekian, panjangnya sekian. Ini mula-mulanya. Jadi mula-mula panjangnya sekian, ini. Terus dia ditekan sehingga dikasih gaya, dia panjangnya jadi segini. Nah, ini berarti ada perubahan panjang sebesar delta X. Ini ya, delta X nya. Maka kalau ini dilepas lagi, nanti dia akan melepas lagi. Nah, pada hukum Hooke dulu disebutkan bahwa F itu sama dengan min K kali delta X, di mana K adalah konstanta bekas dan X nya adalah, ini delta X adalah pertambahan atau perpendekan bekas. Nah ya, kemudian usaha itu adalah F gaya rata-rata kali delta X ya. Nah ini ya, gaya rata-rata kali delta X tadi ya, perpindahan. Ini perpindahannya, ini gayanya. Nah, maka kalau kita substitusi, nah ya, substitusi, maka menjadi setengah K delta X kuadrat. Dari mana? Nah, setengahnya ini, setengah itu berarti adalah karena rata-rata maka dibagi 2, maka ini setengah K delta X kuadrat ya. Oke, jadi EB bekas ada setengah kali K konstanta bekasnya kali ini delta X perpendekan perubahan panjangnya dikuadratkan ya, itu ya. Nah, ada konsep lagi bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya konstan F itu sama dengan perubahan energi yang dialami benda itu. Sekali lagi, usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan perubahan energi yang dialami benda itu. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh gaya F sama dengan perubahan energi. Oke ya, usaha, ini clue-nya, usaha sama dengan perubahan energi. Maka kita tuliskan usaha itu sama dengan perubahan energi. Oke, kalau dibuat simbol, maka W, usaha itu kan W, sama dengan delta E, perubahan energi. Ini bisa energi kinetik, misalkan pada energi kinetik berarti W sama dengan delta EK, berarti setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ya, EK. Kalau itu W sama dengan delta EK. Ataupun pada energi potensial, maka W sama dengan delta EP, berarti mg kali delta H. Karena kalau pada potensial ini yang berubah adalah ketinggiannya yang berubah, berarti masanya tetap, G-nya tetap. Nah, ini yang berubah adalah nih delta H-nya ya. Jadi ketinggiannya yang berubah. Misalkan dari ketinggian 10 meter ke 5 meter atau yang lain. Yang berubah adalah ketinggian. Kemudian, nah, ini hukum konservasi energi mekanik. Karena ini energinya adalah energi konservatif, gaya konservatif. Karena pada gaya konservatif maka energinya bersifat kekal. Itu kalau nanti kamu belajar lebih lanjut lagi apa energi konservatif, apa gaya konservatif nanti. Nah, pokoknya pada gaya konservatif maka berlaku hukum konservasi energi mekanik. Dimana, nah ini tadi kan W itu adalah delta EK, atau W itu juga delta EP, sama ya. Kalau kita gabung, ini kita gabung, itu akan berlaku bahwa ini
EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK tambah EP ini sama dengan EM, energi mekanik. Jadi energi mekanik itu adalah EP ditambah dengan EK. Nah, selanjutnya contoh ya. Balok 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Ini licin ya. Jika bidang miringnya 37 derajat, licin, jarak AB ada 5 meter, tentukan A. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, usaha usaha gravitasi ya, A ke B, kemudian kecepatan balok di B. Maka kalau kita gambarkan, ini ya, kita gambarkan. Nah, ini kita gambarnya seperti ini. Ini balok meluncur, lintasannya 5 meter. Sorry. Ini sudutnya 37. Maka ke sini adalah MG sin 37. Nah, ini MG, HA hanya berapa? Nah, jadi tadi usaha yang dilakukan itu adalah perubahan energi. Kalau benda ini dari atas ke bawah, maka perubahan energinya adalah perubahan energi gravitasi, yaitu W sama dengan MGH, MG delta H sebenarnya. MG delta H hanya ini adalah selisih ketinggian. Maka hanya ini adalah HA ini, yaitu AB dikalikan sin 37. Kenapa kok sin? Karena ini adalah depan dibagi miring, demi. Maka kalau demi adalah sin 37 derajat kurang derajat ya. Maka masanya ada 2 kg, G-nya 10, lintasannya 5, sin 37 ketemu 0,6. Sin 37 nanti bisa dilihat di tabel. Kalau belum hafal, sudut istimewa sin 37 dan 0,6. Maka kalau dikalikan semua, ketemunya adalah 60 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya gravitasi A ke B adalah 60 Joule. Yang satu udah kejawab ya. Kemudian yang kedua, kecepatan balok di B. Nah, ini kalau pengen tahu kecepatan balok di B, maka kita pakai hukum konservasi energi tadi. Nah, ini pada balok, nah ini hukum kekal, energi kekal ya. Di mana? Nah, ini tadi setengah M V B kuadrat, jadi B dikuadratkan, atau kalau ditulis EK2 tambah EP2 sama dengan EK1 tambah EP1, atau B tambah B EKB tambah EPB. Nah, kalau dimasukkan, nah ini pada ketinggian di B ini, di B yang bawah tadi kan dia tidak punya ketinggian. Kalau tidak punya ketinggian berarti 0, energinya 0, udah langsung 0. Berapapun kali 0 ya 0. Oke. Ini pada di atas tadi, pas posisi di atas, kecepatan A 0, maka setengah kali M kali 0 ya 0. Udah. MGHA, HA itu yang pas posisi di atas. Sudah? Nah, tadi HA itu adalah AB sin 37 ketemu 3 meter karena 5 kali 0,6 ketemu ini 3 meter. Udah? Kita masukkan HA-nya 3 meter, maka setengah kali 2. Nah, ini setengah kali 2 ini kan kita coret ya. Nah, ini berarti VB kuadrat itu sama dengan 2 kali 10 kali 3. Ini saya tulis ya, HA-nya 3 ya. Maka kalau dikalikan VB kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 3 ketemu 60 meter per sekon kuadrat. Meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka VB-nya tentu adalah akar 60. Jadi 60 di akar. Sudah. Berarti
Jadi ya berarti kecepatan di B adalah akar 60. Akar 60 berapa ya? Ya 7, lah ya. 7, enggak mau 8 kurang sedikit lah ya. Nah ini, nah untuk menentukan kecepatan balok di titik B sebetulnya kita bisa mencari dengan dinamika, cuma kan kita tidak meninjaunya karena dinamika pada jurusan TKJ tidak diberikan. Nah, jadi tidak sampai ke sana, ataupun pada kinematika memang tidak pakai. Nah itu contoh soal 2 misalkan gini, ini tadi yang pada pegas, balok masanya 2 kg bergerak ke kanan melaju dengan kecepatan 4 meter per sekon, kemudian menabrak pegas dengan konstanta pegas K. Jika jarak AB 2 meter, A sampai B 2 meter, BC adalah 0,5 dan titik C ada titik pegas tertekan maksimum. Jadi 2 kg ini, 2 kg, masa 2 kg ini, masa 2 kg ini dengan laju V, ini V ya, laju ini mampu menekan sejauh 0,5. Berarti 0,5 ini adalah apa? Delta X, pertambahan panjang. Tentukan, nah ini kecepatan balok saat menabrak pegas di titik B. Jadi kecepatannya berapa? Kalau pas di sini tadi ini 4. Ini 4. Ya, di sini 4. Pas di sini ini loh berapa? Nah, ini V-nya berapa? Oke. Jadi kecepatan balok pas posisi di B. Nah, maka gunakan hukum kekekalan energi pada titik A dan B. Nah, ini kan di sini licin ya, karena licin maka tidak ada gaya gesek. Nah, pada kasus ini kita menghilangkan gaya gesek. Nah, setengah M VB kuadrat berarti ini adalah EKB ya, ini adalah EKB, ini juga EKA, jadi EK tambah EP. Oke, EK tambah EP sama dengan EK ditambah EP. Nah, pada titik A dan B itu kan ketinggiannya sama ya. Kalau ketinggiannya sama, maka EPA dan EPB sama juga, atau kalau di tanah ya 0 lah. Ini maka karena ini di tanah, maka EPA sama EPB tidak ada. Ini ya, EPA sama EPB tidak ada. Kalau tidak ada, maka kecepatan di A ya sama dengan kecepatan di B. Nah, sudah, berarti sama, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Tidak perlu kita cari rumit-rumit. Oke ya. Selanjutnya, berapa konstanta pegasnya kalau dia mampu tertekan sejauh 0,5 tadi? Jadi kita gunakan hukum kekekalan energi lagi, di mana energi kinetik balok tadi diubah menjadi energi potensial pegas. Jadi ini adalah energi kinetik, ini adalah EP, ini EK, oke ya, ini EK, ini adalah EP. Ini tapi EP pegas, karena di sini yang ditinjau adalah pegasnya ya. Nah, pegas. Yang sebelah kanan, sisi kanan ini sama. Jadi kiri C
C sama dengan di B, sama. Oke, kita masukkan. Karena kecepatan di C, nah kecepatan di C itu apa sih C? C itu adalah, nah ini, tekan maksimum. Kalau ditekan maksimum artinya dia akan berhenti sesaat. Nah, jadi pada posisi maksimalnya, maksimal di sini, posisi maksimal di sini, maka balok akan berhenti sesaat. Nah, kalau berhenti maka kecepatannya adalah 0. Tadi kalau kita ini kecepatan di C ini adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena dia berhenti sesaat tadi. Maka 0 tambah setengah kali K BC kuadrat tadi 0,5 ya, sama dengan setengah M kali 2 setengah kali 2 kali 4 dikuadratkan. Nah, kecepatan di B tadi kan 4. Nah, ini kenapa ke 0? Karena tadi belum tertekan, diletak X-nya 0. Ini yang 0, ini 0. Maka karena ini 0, maka hasilnya juga 0. Ini kita coret. Yang ini kita coret. Nah, ini tidak ada. Udah, maka tinggal ini aja. Setengah K kali 0,5 kuadrat sama dengan setengah kali 2 kali ini. Nah, ini setengah ini kita coret juga. Kita coret. Nah, maka tinggal K kali setengah dikuadratkan adalah 1/4. Nah, 1/4 berarti 1/4, 4-nya ke kanan. 2 kali 16 kali 4 ketemu 1, 2, 8. Jadi konstanta bagasnya adalah 128. Jadi K-nya ini, K tadi itu sama dengan ini 2 ya, ini kan 2 dikali 16, 4 dikuadratkan, terus dikali 4 lagi, karena ini kan 1/4, maka kalau kebalikannya adalah dikali 4. Oke, ketemu 128. Oke, itu ini soalnya. Kalau silakan nanti kalau mau dicoba berapa hasilnya. Oke, nah sekian pertemuan pada kali ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas daya dan mungkin beberapa contoh soal yang lain. Oke, sekian. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.